Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Kasih Tuhan menyertai kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tiada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi kita mendengar bahwa Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi kita. Yesus datang agar semua orang mengalami sukacita, mengalami kedamaian. Maka dia berkata terus-menerus untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, kalau kita mengikuti setiap firman Tuhan, otomatis hidup kita pasti akan selamat. Tetapi kadang kita terlalu mengikuti keinginan manusiawi kita, maka ada begitu banyak persoalan, sakit, penyakit, pergumulan dalam hidup yang kita hadapi. Kita terlalu mengikuti keinginan badani kita. Maka Tuhan datang agar kita selamat. Dia mengingatkan kita melalui setiap firman yang Ia sampaikan. Maka pertanyaannya, apakah kita sungguh mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, dan melakukan untuk keselamatan kita? Allah begitu baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita agar kita taat kepada Bapa. Dia mengatakan terus-menerus bahwa dia datang melakukan kehendak Bapanya. Makananku adalah melakukan kehendaknya. Maka kita sebagai pengikut Kristus juga harus melakukan itu dalam kehidupan kita agar kita selamat. Tuhan datang dengan tujuan agar semua manusia boleh bersatu dengan Dia. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada.
Maka sekali lagi kalau kita mengikuti firman-Nya, maka kita akan berada di mana Dia berada. Kalau tidak, kalau kita tidak mengikuti firman-Nya, kalau kita tidak melakukannya, maka jangan berharap bahwa di mana Dia berada, kita berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mari kita mohon rahmat kuasa Roh Kudus untuk mendampingi kita, agar kita semakin mengenal kehendak Bapa melalui setiap firman yang Ia sampaikan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang mengalami pergumulan berat. Engkau tahu siapa mereka. Engkau tahu apapun yang menjadi bentuk pergumulan mereka. Berikanlah mereka rahmat kesabaran. Mampukan mereka untuk tetap setia, untuk selalu datang kepadamu apapun situasi hidup mereka. Kalau boleh Tuhan, Engkau angkat setiap beban pergumulan hidup mereka. Tuhan, ajarilah mereka untuk taat kepadamu. Biarlah mereka juga tetap setia melakukan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan mereka. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.